Nama saya Aga Raporte Bermano. Kalau kelahiran dari Bengkulu, sekarang posisi tinggal di Bandung. Tahun kemarin kalau nggak salah itu, atau di akhir tahun 2019 lah, kita memang ada rezeki berlebih waktu itu. Nah, daripada uangnya kita kita tabung saja, nilai uang juga berkurang. Nah, kemudian dengan istri rencana ingin cari tanah atau rumah waktu itu. Nah, cuman kita ingat kalau misalnya mau jual beli itu tidak ada unsur riba sedikit pun. Nah, kita coba cari-cari mulai dari bank konvensional, kemudian dari bank syariah. Tapi kalau dibaca-baca sebenarnya di bank syariah pun mungkin dibaca secara detail ada sedikit unsur ribanya gitu, unsur ribanya. Nah, kita coba cari di internet waktu itu, carinya cukup lama sebenarnya. Tapi tidak tahu mau coba cari di dicari di ini OLX waktu itu. Nah, muncul ada rumah syariah. Ketemulah SIS. Nah, di situ yang membuat saya tertarik itu tanpa adanya denda sama sekali. Nah, kalau dibaca-baca, nah inilah yang menurut saya mungkin yang benar-benar tanpa riba, sehingga kami menjadi tertarik ke SIS. Jadi seperti itu juga Pak ya, konsep. Iya, betul. Yang tanpa riba Pak ya? Betul. Dan waktu itu memang ada beberapa isu yang konsep yang syariah ini ada yang perusahaannya tidak jelas gitu. Oh, tidak legal. Nah, kita coba waktu itu langsung mengarah ke websitenya. Ada beberapa perumahan yang sudah jadi. Ya. Saya lupa nama perumahannya apa saja. Nah, kalau lihat itu kemudian cari-cari, insya Allah terpercayalah, makanya kita pilih ke situ. Ya, kalau harapannya di sana nyaman gitu. Kemudian ya dapatnya tetangganya yang baik gitu. Nah, karena ya salah satu unsur kenyamanan tinggal di perumahan ya tetangga. Karena pernah dulu ngontrak tapi tetangganya cukup cukup berisik lah kayak gitu. Mungkin bebas gitu ya? Sangat bebas gitu. Jadi nggak nyaman juga gitu. Nah, mudah-mudahan kalau lingkungan yang benar-benar Islami, yang benar-benar menghargai tetangga, kita bisa nyaman lah di sana gitu. Iya. Juga untuk tumbuh kembang anak Pak ya? Iya, betul. Mungkin teman-temannya nanti lingkungan di sana dapat yang soleh-soleh, mudah-mudahan tumbuhnya juga lurus gitu, bagus. Amin. Iya, benar gitu ya. Teman-teman atau rekan-rekan yang mungkin punya prinsip yang sama dengan kami untuk mencari perumahan yang benar-benar syariah, kemudian cara jual belinya syariah, boleh coba mampir ke SIS, tanya-tanya ke sini, barangkali sama-sama cocok, langsung deal saja. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syariah Islamic Soreang. Bersama saya Kang Rizky dan di sebelah saya ada Kang Kang Dede Boril tentunya. Abdul Razak. Dede Abdul Razak. Udah kamu disebut Boril lagi? Selingan aja ya? Nama asli aja. Nama asli aja, siap. Siap, Kang Dede Abdul. Sekarang kita berada di mana nih? Di salah satu rumah ya, rumah ya. Iya, rumah di perumahan Syariah Islamic Soreang. Ya betul, tepatnya ini adalah direksi KIT ya. Tadinya gudang, cuman direnovasi menjadi kantor. Nggak penting ya. Oke lah. Oh ya, gini kan Dek, ada beberapa pertanyaan dari konsumen. Atau bukan pertanyaan sih. Jadi milih mana nih? Mending rumah inden, apakah rumah ready stock gitu? Jadi rumah baru atau rumah lama? Gitu? Buat saya ya. Ya. Buat saya mending dua-duanya kan? Dua-duanya. Biar punya gitu ya? Iya, sebetulnya tergantung kebutuhan juga sih. Ya. Kalau misalkan kebutuhannya, urgensitasnya kita butuh rumah yang siap huni ya ready stock. Kenapa harus ngambil yang inden gitu ya? Betul. Harus ngambil yang ready stock, tapi dengan beberapa pertimbangan kan, lihat juga kualitas bangunannya. Betul. Bagus atau enggak. Tapi di sisi lain rumah inden juga itu banyak keuntungannya kan? Keuntungannya. Apa tah?
Yang pertama, rumah belum dibangun. Rumah inden. Rumah belum dibangun, jadi kita masih bisa. Maksudnya keuntungannya gimana? Rumah inden emang belum dibangun kan inden? Iya, yang pertama kan belum dibangun kan. Karena belum dibangun ini kita masih bisa bisa request developernya. Berarti keuntungan bisa request ya? Bisa request. Karena kita bisa, misalkan kita kan punya konsep sendiri nih, rumahnya pengen kamarnya di mana, posisi segala macamnya gitu ya. Kita bisa request ke developer gitu. Jadi nanti rumah dibangun itu udah sesuai dengan konsep kita. Oke, mantap. Jadi kita nempatin rumah tuh udah pasti nyaman karena ya itu udah kita yang minta gitu kan. Gak usah renov lagi berarti ya. Nah itu yang kedua, kita nggak usah ngeluarin biaya tambahan lain, biaya renov kan. Karena udah dipersiapkan dari awal. Alhamdulillah. Biayanya. Itu sih kan intinya. Kalau yang ready stock ya tadi kalau misalnya memang kita tadi gimana inden kelebihannya rumahnya belum dibangun jadi kita masih bisa request ya bisa request berarti rumah bisa sesuai konsep kita. Yang kedua tidak perlu menambah biaya renovasi. Oke, mantap gitu. Terus kelebihan kalau kita ready stock kelebihannya kita masih bisa langsung tempatin rumah. Kita tinggal ngisi furniture segala macam. Nah gimana nih Kang De? Untung mana nih, rumah inden apa rumah ready stock? Kalau dari segi harga dulu deh. Jelas ya, rumah ready stock itu harganya pasti lebih tinggi kan. Lebih tinggi. Kenapa? Karena kelebihannya kita bisa langsung masuk ke rumah. Kalau di perumahan ya bisa langsung masuk ke rumah. Kalau rumah inden biasanya harganya masih di bawah lah, masih terjangkau kalau inden. Kenapa? Karena rumahnya belum terbangun. Tapi kalau misalkan kita beli rumah inden biasanya kalau di sini kan 6 bulan kemudian rumah jadi. Nah kita beli rumah inden misalkan cash di 300 juta sekarang. Pas udah jadi, misalnya kita mau lepas rumahnya kan udah ada restock tuh, udah mau kita lepas itu bisa keuntungannya bisa lebih dari 20% bahkan. Keuntungannya bisa jadi kita beli 300, 6 bulan kemudian kita jual bisa jadi di 400 atau 300 berapa gitu. Berarti 400 ya. Sangat worth it juga kalau misalnya mau dijual lagi ya kalau rumah inden. Juga itu kalau kita beli rumah inden terus kita jual lagi pas udah ada restock gitu. Itu keren tuh. Mantap. Nah, jadi gimana nih sahabat? Mau rumah inden apa ready stock gitu ya. Jadi ada untung ada ruginya lah kedua-duanya gitu. Kalau misalkan untuk project-project yang awal-awalan atau misalkan baru mulai progres pembangunan rumah itu bagus kalau misalnya kita ngambil rumah inden. Nampak karena itu masih awal project jadi harga masih biasanya ya. Kalau misalkan kita nego ke developer itu masih bisa dinego. Kalau masih pembangunan ya. Tapi kalau misalkan si proyeknya udah terbangun, rumah ready stock udah ada, kita tinggal ngisi. Biasanya kita untuk bergening nego ke developer biasanya susah ya. Agak ini gitu ya. Agak susah. Siap. Dari lokasi mungkin Kang gimana? Unit rumahnya gitu ya, ada di blok mana gitu ya. Siap. Nah ya itu kalau misalkan ready stock sama rumahnya kan udah pasti itu ada di blok A nomor berapa misalkan, sedangkan kita pengen di blok A nomor sekian misalkan. Betul. Nggak bisa ya? Pengen deket masjid gitu ya. Iya, misalkan di besok adanya agak jauh di masjid lah. Nah kan itu jadi dilema juga kan. Betul. Nah itulah sahabat kalau misalnya ready stock ya, kekurangan ready stock juga ada, kekurangan inden juga ada ya. Cuman kelebihan dari dua-duanya juga ada gitu ya. Siap. Jadi itu sih Kang, lebih ke urgensitasnya sih. Betul. Kita sekarang butuhnya apa nih? Kalau misalkan nggak butuh banget gitu ya, rumah cepet ya nggak apa-apa, kita invest aja di rumah inden gitu. Ditambah budgetnya juga minim gitu ya. Itu budgetnya kita masih bisa main gitu sama developernya. Tapi kalau misalkan memang kepentingannya misalkan rumah kita udah dijual nih, kita pengen cepat pindah ke rumah yang udah jadi, kan itu kan beda lagi kan ceritanya. Ya udah, berarti harus cari rumah yang ready stock. Dan ready stocknya juga yaitu harus kan pasti harus sesuai dengan yang kita inginkan kan. Betul. Bisa jadi kan rumahnya udah ready stock, cuman kita nggak cocok nih di sana kan. Ini ya jadi ini juga gitu. Ditambah juga kalau ready stock lokasinya terbatas ya. Iya. Jadi bloknya itu udah ditentukan ready stock di blok A gitu ya, agak jauh dari masjid lah. Beda dengan yang inden, kita masih bisa milih-milih gitu.
Kalau ready stock berarti kan bisa jadi ada kemungkinan kita bakal keluar biaya-biaya lagi. Betul. Belum nanti ada pengen direnov gitu ya. Iya. Bagian apanya, kamarnya, WC-nya gitulah atau dapurnya gitu. Iya. Nah, kalau di rumah inden kan, kalau di rumah inden misalkan kita udah koordinasi nih sama tim developer terkait rancangan rumah yang mau dibangun. Misalkan di tengah perjalanan nih masih progres pembangunan, misalkan kita ada perubahan sedikit-sedikit itu masih bisa memungkinkan gitu. Siap. Gak jauh dari project juga nih Kang. Dari kalau di Syariah Islami Soreang itu gimana Kang? Nah, ada ini atau ada ready stock? Nah ini kan oke, kita berbicara perumahan Syariah Islami Soreang ya. Kalau perumahan Syariah Islami Soreang ini berhubung kita nggak ini ya, kita pure perumahan syariah, nggak pakai pihak ketiga ya. Jadi kita murni pembiayaan pembangunan fasum-fasum segala macamnya itu dari developer. Siap. Developer dari mana? Ya itu dari konsumen juga sebetulnya gitu. Nah makanya di perumahan kita Syariah Islami Soreang rumahnya masih inden kan? Inden semua. Masih inden. Tapi ada beberapa rumah yang kita siapkan ready stock. Kabarnya kemarin terakhir ada kan? Iya ada ya. Nah, cuman ya itu ready stock itu tadi betul pertimbangannya itu konsumen belum tentu cocok di blok yang rumah ready stock. Pinginnya di sana, sedangkan di sana kan inden kayak gitu. Ya itu Kang. Jadi di sini rumahnya inden, teman-teman atau konsumen masih bisa ada kesempatan untuk misalkan diskusi sama tim arsiteknya ya. Mau ada perumahan denah dalamnya atau misalkan materialnya mau ada yang di-upgrade nih. Misalkan kamar mandinya pengen pasang keramik apa, jenis apa, itu masih bisa kalau di sini. Terus request dana interior itu gimana? Gratis ya? Itu free ya? Itu free. Kalau di sini ya? Gak tahu di perumahan lain atau developer lain ada hitung-hitungan lagi atau enggak. Tapi kalau di sini itu free biaya konsultasi. Itu bisa hemat sampai berapa juta tuh kan? Itu sekali konsultasi ya ke aset itu berapa sekali konsul itu lumayan gitu. Sampai 10 juta mungkin ada ya? Adalah. Jadi menghemat lah lumayan sahabat nih. Di Syariah Islami Soreang itu untuk request dana interior gratis. Iya, gratis. Ya paling teman-teman yang lagi cari rumah buat invest atau buat hunian masa depan ya, untuk berkumpul sama keluarga di tempat yang masih asri, nyaman gitu ya, nggak berisik sama polusi kendaraan. Kalau di Soreang ini Bandung Selatan, di Soreang belum banyak sih perumahan, tapi yang saya rasakan ya lokasinya bagus, strategis, terus jauh dari polusi kendaraan ya di Syariah Soreang ya. Selain konsepnya kita mengusung konsep hunian Islami terintegrasi. Betul. Jadi sahabat, ayo survei. Betul. Pokoknya survei dulu aja ke lokasi ya. Nanti bisa lihat dan bisa konsultasi bersama marketing, ataupun kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol bersama tim teknik soal dana interior, soal konsep rumahnya gimana, boleh silakan. Enggak, katanya sekarang ada ini, ada open house nih sampai akhir. Akhir Maret. Iya betul. Jadi ada open house ya. Ditunggu aja buat sahabat Syariah Islami Soreang yang penasaran dengan proyek Syariah Islami Soreang, boleh ke lokasi di Desa Jatisari, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung. Lebih lengkapnya hubungi saya. Nomornya? Nomornya ada di klik link di bio ya. Di bawah. Ya, pokoknya sekian dari saya dan Kang Dede. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.